Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban dan sekitar 20-an hari, 25 atau 26 atau sekitar itu kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang bulan Ramadan atau menjelang kedatangannya, maka beliau mengabarkan kabar gembira tentang kedatangan bulan yang mulia ini. Kabar gembira, dan sudah seharusnya kita pun gembira dengan kedatangannya, karena di bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu surga. Semuanya dibuka, tidak ada satupun yang ditutup dari pintu-pintu surga tersebut. Dan sebaliknya, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka satupun juga. Maka hendaknya kita bahagia, kita gembira dengan kedatangannya, yang ini merupakan sesuatu yang seharusnya ada pada diri seorang mukmin. Ini yang pertama, ma'asyiral muslim. Kemudian kegembiraan tersebut tentu ada upaya di dalamnya. Ketika kita bahagia dengan kedatangannya, tentu kita mempersiapkan diri terkait dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Maka persiapan yang pertama yang seharusnya kita lakukan adalah persiapan ilmu tentang puasa, karena Ramadan dia adalah bulan untuk kaum muslimin berpuasa. Allah wajibkan puasa di bulan yang mulia ini. Maka persiapan ilmu tentang puasa, tentang keutamaannya, agar kita semangat menghadapi bulan Ramadan tersebut, berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga mengilmui tentang keutamaannya, kemudian hikmahnya. Hikmah berpuasa itu apa? Sehingga kita sanggup bersabar di atasnya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait dengan hukum-hukum berpuasa, agar puasa kita tidak sia-sia, puasa kita tidak tertolak, maka kita hendaknya mengetahui hukum-hukumnya yang berkaitan dengan puasa tersebut. Kemudian adab-adab puasa juga kita pelajari agar puasa tersebut berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, berilmu. Persiapan yang pertama adalah mengilmuinya. Kemudian persiapan yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah bertekad untuk mengisi Ramadan tersebut dengan amal-amal soleh selain daripada puasa. Perhatikanlah di mana ada asar yang menyebutkan kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Mereka para salaf dahulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar disampaikan ke bulan Ramadan. Walaupun asar ini adalah asar yang lemah, ma'asyiral muslimin, tetapi ada asar tersebut, ada walaupun ini adalah asar yang lemah. Setelah bulan Ramadan berlalu, maka mereka juga berdoa, wa yad'unah, mereka juga berdoa kepada Allah an yutaqabbala minhum, agar apa yang mereka lalui daripada bulan Ramadan tersebut, daripada amal-amal soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia yang pertama. Ini dia yang kedua, maksud saya, persiapannya, yakni bertekad kuat. Persiapan ini penting, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah, dalam surat Taubah ayat 46. Seandainya mereka memang berniat untuk berjihad, tentu mereka melakukan persiapan. Persiapan selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah tentunya membiasakan diri dengan amal-amal soleh terkait dengan Ramadan, dengan berpuasa misalnya. Karena bulan Ramadan adalah berpuasa, maka membiasakan diri sebelum datangnya Ramadan untuk melakukan
puasa-puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwasanya sebagaimana dikisahkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah tidak pernah melakukan puasa sebulan full, melainkan itu adalah bulan Ramadan, dan Rasulullah memperbanyak juga puasa di bulan Sya'ban. Catatan terkait dengan puasa sunnah ini, ma'asyiral muslimin, catatan pertama, agar kita tidak berpuasa sehari atau 2 hari menjelang tanggal 1 daripada bulan Ramadan, untuk membedakan bulan Ramadan dengan bulan sebelumnya. Kemudian catatan kedua, agar kita mengukur kemampuan kita. Kita membiasakan diri, bukan maknanya memaksakan diri. Jangan sampai kita terlalu semangat dalam hal yang sunnah, tetapi kewajiban datang, kemudian kita menjadi lemah. Jangan terbalik. Kita membiasakan diri agar kita terbiasa. Bukan maknanya kemudian kita menjadi lemah karena terlalu semangat dalam hal yang sunnah. Kemudian kita lemah dalam perkara yang wajib. Tidak ada pahala yang lebih besar, melainkan pahala dari amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, amalan selain membiasakan diri dengan amalan puasa, tentunya kita juga berusaha untuk melaksanakan salat malam, karena Ramadan juga di sana ada amalan-amalan sunnah selain puasa. Jadi misalnya melaksanakan salat malam. Puasa pahalanya diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu dengan puasa tersebut, karena Allah iman dan mengharapkan pahala. Demikian juga dengan mendirikan malamnya dengan salat. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya apabila seorang melaksanakan salat di malam hari daripada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan Ramadan juga, membiasakan diri untuk jauh-jauh hari dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran diperbanyak, karena Ramadan identik dia dengan bulan Al-Quran juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau biasanya menyetorkan hafalannya, khatam beliau sebanyak 1 kali dengan datangnya malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Kemudian ketika beliau menjelang atau di tahun beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menghatamkannya sebanyak 2 kali. Sebagai contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang para imam, para salaf, mereka banyak menghatamkan Al-Quran. Imam Ahmad misalnya diriwayatkan bahwasanya dalam sepekan di luar daripada bulan Ramadan beliau khatam Al-Quran tersebut. Di bulan Ramadan maka lebih banyak lagi. Imam-imam yang lain juga demikian. Tapi kita hendaknya mengukur kemampuan kita. Hendaknya bacaan Quran tersebut tidak hanya banyak-banyak khatamnya, tetapi yang diukur adalah kualitasnya. Karena Al-Quran diturunkan adalah untuk dipelajari. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini tujuannya adalah untuk ditadabburi ayat-ayat. Sedikit atau 1 kali khatam atau 2 kali khatam, tapi berkualitas. Kita pelajari maknanya, kita maknai, kita mengetahui makna-makna yang ada dalam kandungan tersebut. Ini lebih utama tentunya, ma'asyiral muslimin. Masih ada kesempatan menjelang datangnya bulan Ramadan tersebut untuk melatih diri. Kemudian persiapan berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang lemah. Kita tidak mampu melakukan ketaatan demi ketaatan, amal soleh demi amal soleh, kecuali adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memohon kepada Allah, jangan serahkan urusan diri saya
kepada diri saya sendiri ya Allah, walaupun hanya sekejap mata. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Demikian pada khutbah yang pertama disebutkan persiapan-persiapan yang perlu kita mempersiapkannya. Adapun di khutbah yang kedua ini maka ada tambahan persiapan juga, yakni jangan lupa kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapan ada, dan banyak taubat juga perlu kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutan dari ayat yang tadi kita bacakan di awal dalam surat Taubah ayat 46. Allah mengatakan, walau aradul khuruja la'adu lahu uddah. Mereka butuh kepada persiapan. Seandainya mereka jujur ingin berjihad di jalan Allah, pasti mereka melakukan persiapan. Walakin karihallahum bi'asahum. Akan tetapi ternyata Allah tidak suka dengan berangkatnya mereka berjihad. Fasabbatahum, sehingga mereka tertahan, tidak sanggup untuk berjihad. Sebabnya apa, ma'asyiral muslimin? Sebabnya adalah karena dosa-dosa. Seseorang yang banyak dosanya, maka akan membuat lemah jiwanya. Lemah membuat dia tidak sanggup beramal. Padahal bulan Ramadan Allah banyak bantu dengan dibelenggunya syaitan-syaitan. Tapi tetap orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka dia tidak akan sanggup melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Maka duduklah atau tertinggallah bersama orang-orang yang tertinggal. Maka butuh kita untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan-bulan menjelang datangnya Ramadan, dan Allah sampaikan kita juga di bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan diberikan taufik, diberikan kesanggupan untuk melakukan amal-amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli syarr waj'alna min kulli syarr waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih ulata umuril muslimin, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.